Mari kita bahas soal-soal di sesi 25. Yuk kita bahas soal nomor 1. Bendera ini adalah bendera negaranya Australia. Latar belakang biru tua mewakili lautan yang mengelilingi benua Australia. Warna putih melambangkan kemurnian dan perdamaian, terlihat pada elemen Union Jack dan bintang. Warna merah pada Union Jack mewakili keberanian dan kekuatan Australia. Yuk kita bahas soal nomor 2. Vientiane adalah ibu kota Laos, sebuah kota yang terletak di tepi sungai Mekong dan dikenal dengan perpaduan arsitektur kolonial Prancis dengan kuil-kuil Buddha. Daya tarik utamanya meliputi Pha That Luang, monumen nasional, Patusai, gerbang kemenangan yang terinspirasi dari Arc de Triomphe, dan Wat Si Saket, kuil dengan ribuan patung Buddha. Kota ini memiliki suasana yang santai dan lambat, serta menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi Laos. Yuk kita bahas soal nomor 3. Capung merupakan salah satu serangga yang sering kita lihat di tempat-tempat tertentu seperti taman atau sekitar rumah. Di samping itu, capung bisa juga hidup di alam liar seperti hutan, rawa, dan sebagainya. Seperti pada kupu-kupu dan lebah, capung juga mengalami metamorfosis dalam periode kehidupannya. Bedanya, serangga kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna, sedangkan capung tidak. Atau hanya mengalami metamorfosis tidak sempurna. Dimulai dari telur kemudian menjadi larva dan akhirnya menjadi capung dewasa yang dapat terbang indah. Capung merupakan salah satu serangga purba. Mereka sudah ada di bumi sejak 300 juta tahun yang lalu. Fosil capung terbesar yang pernah ditemukan di bumi ini mempunyai ukuran lebar sayap lebih dari 3 meter. Yuk kita bahas soal nomor 4. Gerakan pramuka di Indonesia bukan sekadar identik dengan seragam coklat, kegiatan berkemah, atau kemampuan tali temali. Lebih dari itu, pramuka adalah pilar utama pendidikan karakter yang secara konsisten menanamkan nilai-nilai kepemimpinan, kemandirian, kedisiplinan, dan cinta tanah air kepada generasi muda Indonesia. Setiap tanggal 14 Agustus setiap tahunnya, seluruh anggota pramuka di seluruh penjuru negeri memperingati Hari Pramuka. Peringatan ini menjadi momen bersejarah yang syarat makna kebangsaan, persatuan, dan refleksi atas perjalanan panjang sebuah gerakan yang telah mencetak jutaan tunas bangsa berintegritas. Yuk kita bahas soal nomor 5. Kota Dumai terletak di Provinsi Riau, di pesisir timur Pulau Sumatera, menghadap Selat Malaka sekitar 201 km dari kota Pekanbaru. Kota Dumai adalah kota dengan wilayah administrasi terluas kedua di Indonesia berdasarkan statusnya sebagai kota madya, setelah kota Palangkaraya. Kota ini berawal dari sebuah dusun kecil di pesisir timur Provinsi Riau. Kota Dumai merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. Diresmikan sebagai kota pada 20 April 1999 dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tanggal 20 April 1999 setelah sebelumnya sempat menjadi kota administratif di dalam Kabupaten Bengkalis. Yuk kita bahas soal nomor 6. Kepanjangan WC adalah water closet yang merujuk pada ruangan atau perlengkapan untuk buang air besar dan kecil. Istilah ini berasal dari bahasa Inggris dan telah umum digunakan di Indonesia, seringkali tanpa disadari artinya. Istilah water closet menjadi populer di Eropa pada abad ke-19 saat toilet modern dengan sistem flush mulai dikembangkan. Kata kloset berarti ruangan kecil tertutup dan water merujuk pada penggunaan air dalam sistemnya. Di Indonesia, kata ini sangat umum digunakan untuk menyebut toilet atau jamban, termasuk kamar mandi kecil yang khusus digunakan untuk toilet. Yuk kita bahas soal nomor 7. Mata uang resmi yang digunakan India adalah Rupiah India atau INR.
Rupee telah menjadi alat pembayaran yang sah di India sejak negara ini merdeka. Mata uang ini diatur dan diterbitkan oleh Reserve Bank of India atau RBI, yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter dan pengelolaan mata uang negara. Nama rupee sendiri berasal dari kata bahasa Sanskerta yang berarti perak. Mata uang India ini telah melalui berbagai perubahan sepanjang sejarah, terutama selama masa penjajahan Inggris. Setelah India merdeka pada tahun 1947, rupee tetap menjadi mata uang resmi, namun dengan penyesuaian-penyesuaian dalam desain dan nilai tukar yang mengikuti dinamika ekonomi global. Yuk kita bahas soal nomor 8. Plat kendaraan untuk Provinsi Sumatera Barat adalah BA. Kode huruf depan BA ini digunakan di seluruh wilayah Sumatera Barat. Dan setiap daerah di provinsi tersebut memiliki kode huruf belakang yang berbeda untuk membedakannya. Setiap kota atau kabupaten memiliki kode huruf belakang yang berbeda. Contohnya, kendaraan dari Kota Padang memiliki kode belakang A, B, O, P, Q, atau R. Sedangkan untuk Kota Solok menggunakan kode X. Yuk kita bahas soal nomor 9. Gambar di atas adalah gambar pohon. Bahasa Inggris pohon adalah tree. Yuk kita bahas soal nomor 10. Menurut jenis makanannya, kucing termasuk hewan karnivora, yang berarti makanan utamanya berasal dari daging. Kucing membutuhkan protein dan lemak hewani untuk semua sistem tubuhnya berfungsi dengan baik. Hal ini terlihat dari struktur gigi mereka yang tajam dan bertaring yang dirancang untuk memotong dan mengoyak daging. Kucing adalah karnivora sejati, artinya mereka sangat bergantung pada daging seperti ayam, ikan, atau hewan lainnya sebagai sumber nutrisi utamanya. Selamat kepada pemenang untuk di sesi ini. Kamu berhak mendapatkan uang tunai Rp150.000. Silahkan klaim hadiahnya sesuai dengan format yang sudah kami jelaskan di video paling awal kami upload, dan pada peraturan yang baru kemudian kirimkan ke email pada video sebelumnya ya.